Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa Dawa Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan kami di teman sahur makin berkah dengan Islam Kafah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Ustadz Mirwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz, kita akan membahas tentang tema Al-Junnah. Bagaimana menurut Ustadz tentang Al-Junnah tersebut? Silakan Ustadz. Al-Junnah ya. Baik, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kalau kemudian kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW, bahwa akan kita temukan dua kata al-junnah, Ya. dua kata al-junnah dalam konteks hadis yang berbeda. Yang pertama, kalau kita melihat ya, kemudian kita merujuk kepada hadis Nabi SAW yang dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Sesungguhnya puasa itu adalah junnah. Junnah itu adalah perisai atau benteng. Nah, lanjut kata Nabi, "Fala yarfus wala yajhal." Maka janganlah seseorang yang berpuasa itu berkata-kata yang kotor, kemudian janganlah dia berbuat hal-hal yang bodoh. Ya kan? Wa inimruun, kalau ada seseorang kemudian yuqatalu, ya kan? Atau qatalahu, kemudian menyerangnya atau memeranginya atau mau membunuhnya, orang yang berpuasa ini, au syatamahu, atau kemudian mengganggunya, mengejeknya, menghinanya. Fa yuqal, maka hendaklah orang yang berpuasa ini berkata, inni shaim. Sungguhnya saya adalah orang yang sedang berpuasa. Nah, faidah dari hadis ini kalau kita melihat, ya kan, kata Nabi sesungguhnya puasa itu adalah benteng bagi seseorang yang kemudian berpuasa. Jadi puasa itu adalah benteng. Benteng dari apa? Dari perbuatan-perbuatan keji, dari perbuatan-perbuatan yang kemudian bisa menjerumuskan seseorang itu menuju nerakanya Allah. Luar biasa. Makanya sungguh luar biasa sekali kalaulah kita berpuasa kemudian ada orang-orang yang dikatakan oleh Nabi tadi yang mau menyerang kita, kemudian menghina kita, kita cukup dengan bersabar dan berkata bahwa ini shaim. Ini shaim, dua kali, marratain. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Jadi apa? Dengan puasanya kita itu, bahwa kita bisa kemudian bersabar. Yang ketika kita di luar bulan suci Ramadan itu mungkin digesek sedikit, atau dihina sedikit sama orang, amarah kita begitu cepat naiknya, kemudian kita cepat menjadi orang yang tersinggung, maka pada bulan suci Ramadan ini dengan hikmah puasa luar biasa, dia menjadi benteng, dia menjadi junnah. Jadi junnah itu adalah benteng atau perisai, ya, perisai bagi orang-orang yang beriman. Berarti dalam bahasa hadis tersebut junnah itu benteng di dalam diri manusia. Ya. Tetapi Ustadz, kalau kita bahas dalam konteks komunal atau secara universal, junnah itu apa Ustaz? Karena kalau di dalam hadis itu kan junnah itu sebagai benteng. Maksudnya benteng yaitu puasa. Maksudnya puasa. Kalau dalam konteks komunalnya apa Ustaz? Bagaimana? Ya, baik. Tadi kan saya sudah katakan di awal bahwa junnah itu atau kata junnah atau perisai itu akan kita temukan dalam dua konteks hadis yang berbeda. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa junnah itu berbicara tentang puasa, yaitu tentang bagaimana dia menjadi benteng secara pribadi. Nah, ternyata dalam riwayat lain, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, ya, innamal imamu junnah. Sesungguhnya, ya, sungguhnya hanyalah imam itu adalah junnah, adalah benteng, adalah perisai. Yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Di belakangnya orang-orang beriman itu berperang dan kemudian berlindung daripada imam tersebut. Nah, al-imam
al-imam di sini bisa kita juga artikan sebagai al-khalifah. Ya kan? Al-khalifah atau pemimpin orang-orang yang beriman. Imam yang dimaksud dalam hadis ini adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini juga menggunakan kata junnah. Junnah atau sebagai perisai. Sebagaimana kemudian puasa bisa menjadi perisai bagi seorang individu muslim dalam kemaksiatan, ya kan? Bisa menghindari orang-orang yang kemudian berpuasa itu daripada maksiat-maksiat yang hendak dilakukan. Begitupun kemudian al-junnah dalam konteks di sini adalah al-imam. Nah, al-imam itu, keadaan seorang imam itu atau keberadaan seorang imam itu akan menjadi benteng bagi kaum muslimin, menjadi pelindung bagi kaum muslimin, menjadi kemudian perisai bagi kaum muslimin dari segala kemudian kemaksiatan-kemaksiatan secara komunal. Ya kan? Nah, karena kita mengetahui bahwa ternyata perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran itu bukan hanya perintah-perintah yang hanya untuk individu saja, tapi kemudian ada juga perintah-perintah Allah yang tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya imam, tanpa adanya khalifah. Contoh misalkan, kalau dalam ketaatan individu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, Al-Baqarah ayat 208 ya, 108 ya. Insya Allah saya tidak salah. Maka di sini kalau kita lihat ketaatan individu itu perintah untuk ketaatan individu secara kaum muslimin, tapi diperuntukkan untuk individu kaum muslimin. Tapi ada ayat lain kemudian yang sama konteksnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu berhukum qisas ya, bagi para pelaku pembunuhan. Kalau kita melihat sekarang itu orang diperintahkan berpuasa itu semangatnya luar biasa, ya kan? Semangatnya luar biasa. Tapi ketika sama perintah puasa ini konteksnya sama-sama kutiba alaikumul qisas fil qatla. Diwajibkan pula atas kalian itu berhukum qisas dalam kasus pembunuhan. Ternyata hukum Allah atau firman Allah ini tidak kemudian bisa kita laksanakan. Kenapa? Ya karena tadi ternyata saat ini kita tidak punya kemudian imam yang menjadi junnah bagi kita. Kita tidak punya kemudian pemimpin atau khalifah yang mampu untuk melaksanakan itu. Nah, kita tidak punya. Itu kemudian salah satu contoh. Kemudian apa kemudian dampak dari ketiadaannya junnah kita atau al-imam ini? Kita lihat bagaimana kaum muslimin saat ini karena tidak adanya khalifah atau junnah itu keadaannya sangat miris sekali, ya kan? Kaum muslimin terjajah, ya kan? Hukum-hukum Al-Quran tidak kemudian ditegakkan, padahal itu adalah perintah Allah yang kemudian sebagai seorang muslim kita wajib sami'na wa ata'na, taat, kemudian dengar dan taat, dan wajib kita melaksanakan seluruh perintah Allah. Berarti Ustaz sangat penting sekali nih esensi atau keberadaan seorang junnah atau imam ini. Nah, kalau kita lihat konteks sekarang, fakta sekarang kan kalau mau dihubungkan antara junnah perisai yang artinya itu imam atau pemimpin suatu negara mungkin ya Ustaz ya. Kan sekarang kita sudah ada pemimpin suatu negara. Apa bedanya antara seorang imam al-junnah pemimpin dengan pemimpin yang ada sekarang secara faktanya? Baik ya. Jadi kalau kita kemudian berbicara masalah konteks pemimpin di dalam Islam, pemimpin di dalam Islam itu tentu punya ciri-ciri dan punya syarat, ya kan? Nah, ciri-ciri dari kemudian al-imam atau pemimpin di dalam Islam itu adalah kemudian yang ketika mereka itu mau menjalankan syariat Islam, mau kemudian menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu kemudian ciri pemimpin di dalam Islam yang layak disebut sebagai khalifah atau al-imam. Dan kemudian seorang imam ini dia tadi tuh menjadi junnah, menjadi perisai bagi kaum muslimin.
Kalaulah ada kaum muslimin yang kemudian dirampas haknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka khalifah atau al-imam inilah yang menjadi junnah, yang menjadi benteng bagi kaum muslimin yang kemudian dirampas haknya itu. Seperti itu. Tapi kita lihat konteks dalam kepemimpinan saat ini. Apakah pemimpin kita memenuhi syarat untuk disebut sebagai imam? Apakah pemimpin kita saat ini memenuhi syarat untuk disebut sebagai khalifah? Wah, sangat jauh sekali. Justru kemudian kalau kita menelaah lebih jauh, bahwa banyak sekali hukum-hukum Al-Quran yang kemudian mereka abaikan begitu saja. Pemimpin kita hari ini, ya kan? Pemimpin kita hari ini kita serukan, kita nasihati untuk kemudian berhukum dengan Al-Quran, justru mereka enggan. Justru mereka masih lebih mengutamakan hawa nafsunya, masih lebih mengutamakan hukum-hukum yang notabene jauh daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak kemudian ya kita dengan tegas kita katakan, tidak layak kemudian kita mengatakan bahwa pemimpin kita hari ini adalah khalifah atau al-imam. Karena sangat jauh sekali bedanya. Yaitu. Padahal kan dalam faktanya yang seperti Ustadz jelaskan tadi, bahwa seorang pemimpin itu adalah perisai, pelindung. Berarti ada tugas-tugas yang dijalankan untuk melindungi masyarakatnya, seperti itu Ustaz ya. Berarti betul. Dampaknya jika tidak ada junnah ini bisa berdampak yang sangat besar bagi masyarakat atau umat saat ini. Begitu Ustaz ya? Iya, betul sekali. Ya, mungkin Ustaz penjelasannya sedikit mengenai penjelasannya tentang dampak yang lebih besar lagi jika tidak adanya junnah ini Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan lagi lebih dalam esensi dari al-junnah secara komunal ini Ustaz. Ya, baik. Ini sangat penting sekali, jadi perhatian utama bagi kita, bahwa sekali lagi saya ulangi bahwa tidak ada kata Nabi innama, di situ ada kalimat innama atau kata innama. Al-imamu junnah. Innama itu adalah sebagai pembatas. Tidak ada yang bisa menjadi kemudian perisai bagi kaum muslimin kecuali al-imam itu. Al-khalifah, ya kan? Maka ketiadaan al-imam itu dampak buruknya sangat banyak sekali. Banyak sekali. Ya kan? Kita lihat kalau kita kemudian kembali kepada sejarah, ya kan? Kegemilangan kaum muslimin itu luar biasa sekali, ya kan? Masa-masa kekhilafahan, ya kan? Masa-masa kaum muslimin dipimpin oleh al-imam, al-khalifah. Wah, peradaban Islam itu sangat kemudian gemilang, ya kan? Sangat kemudian mulia. Tapi kemudian berakhir pada tanggal 3 Maret, ya. Tanggal 3 Maret 1924. Itu berakhir pada kemudian kekhilafahan Turki Utsmani pada saat itu, ya kan? Di mana saat itu kemudian kekhilafahan kaum muslimin atau kepemimpinan kaum muslimin itu dihapuskan. Kemudian khalifah atau al-imam itu kemudian dilengserkan oleh seorang agen Yahudi, ya, seorang agen Yahudi yang bernama Mustafa Kemal Atatürk la'natullah alaih. Nah, sejak saat itu adalah kemudian kaum muslimin berada dalam fase kehidupan yang sangat mengerikan. Ya. Di mana kekhilafahan disingkirkan, imam kita atau khalifah kita kemudian dicampakkan dan diganti dengan hukum-hukum atau sistem yang kemudian tidak kemudian tidak kemudian berpihak kepada kaum muslimin. Justru kemudian menjadi bumerang atau menjadi kemudian senjata pemusnah bagi kaum muslimin. Al-Quran tidak digunakan lagi sebagai standar hukum, ya kan? Pada saat ini, ya sejak kemudian 3 Maret 1924 itu. Dan semakin kemari kehidupan kaum muslimin itu semakin gelap, semakin tertindas, semakin kemudian terjajah, semakin diintimidasi, ya kan? Kaum muslimin ditakut-takutkan dengan istilah terorisme, radikalisme, sehingga kaum muslimin ini kemudian takut dengan agamanya sendiri, ya kan? Takut untuk belajar Islam,
takut untuk kemudian mendekati kajian-kajian Islam, takut kemudian untuk belajar kepada ustadz. Karena kenapa? Dibayang-bayangi oleh kemudian kalimat-kalimat teroris, ya kan, radikal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada khalifah, tidak ada kemudian junnah kita, tidak ada kemudian yang akan membela kita. Nah, ini sangat buruk sekali dampaknya. Kita lihat itu di sisi lain kemudian bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sampai saat ini kemudian terjajah, tertindas, ya, dibombardir, dibunuh, hak-hak mereka dirampas oleh Yahudi laknatullah alaih, ya kan, Israel laknatullah alaih. Bagaimana kemudian tidak ada yang mampu membelanya? Kalau kemudian kita kembali, bagaimana kemudian kita kan punya pemimpin saat ini? Apakah pemimpin kita membela orang saudara-saudara kita di sana? Ternyata tidak. Maka apakah layak kita katakan pemimpin kita sekarang itu adalah al-imam? Kan tidak layak. Apakah layak kemudian kita katakan pemimpin kita itu adalah khalifah saat ini? Tidak layak. Karena juga salah satu kemudian syarat untuk menjadi khalifah itu harus ada yang namanya sistem kenegaraan yang kemudian sistem itu adalah sistem yang islami, yang tidak lain adalah itu sistem al-khilafah. Sistem al-khilafah. Nah, imam itu adalah pemimpin, sedangkan sistemnya adalah imamah namanya. Ya, imamah. Atau kita sebut dengan bahasa lain adalah khilafah. Seperti itu. Maka dampak ketiadaan al-junnah ini atau imam ini sangatlah besar, ya. Kemudian Allah perintahkan kita untuk berekonomi Islam, ya kan? Dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kita untuk berekonomi Islam. Namun kemudian sekarang saat ini ekonomi yang diterapkan adalah ekonomi ribawi. Tidak ada yang bisa menangkal itu. Tidak ada. Secara individu tidak mampu kita. Secara kemudian kemasyarakatan tidak mampu. Maka kita butuh imam itu. Kita butuh al-junnah itu. Jadi seperti itu. Sangat kemudian kemudaratannya karena ketiadaan imam itu sangat besar sekali. Berarti Ustadz, ini kan tadi penjelasannya Ustadz tentang dampaknya atau esensi dari al-junnah itu, Masya Allah sangat luar biasa. Kalau misalnya menjelaskan tentang dampaknya sampai saat ini dari runtuhnya Turki Utsmani pada 3 Maret 1924 sampai saat ini, itu keberadaan junnah atau al-imam itu tidak ada, Ustadz. Nah, kira-kira bagaimana solusinya untuk kita yang secara individu dan solusinya kepada masyarakat, Ustaz? Mungkin penjelasannya, Ustaz. Solusi untuk kemudian apa ya? Untuk menghindari dosa atau kemudian menggapai kembali al-imam? Iya, menggapai kembali al-junnah ini secara individu. Baik. Jadi seperti ini. Jadi secara individu muslim kita, bahwa pada faktanya memang saat ini kita tidak lagi memiliki al-junnah, tidak kemudian memiliki perisai, tidak kemudian memiliki al-imam itu atau pemimpin kaum muslimin atau khalifah. Itu adalah fakta saat ini. Tapi kemudian kita sebagai kaum muslimin, terkhusus orang-orang yang beriman, maka kita kemudian tidak boleh tenggelam dalam fakta yang ada. Ya. Justru kemudian kita harus kembali memperjuangkan bagaimana supaya kaum muslimin kembali memiliki al-imam. Kita harus kemudian berdiri tegak dan memperjuangkan bagaimana supaya al-junnah atau perisai bagi kaum muslimin ini kembali ada, agar supaya supaya kemudian kaum muslimin kembali terpimpin oleh seorang khalifah, ya kan, supaya kaum muslimin ini kembali memiliki benteng yang kokoh, yaitu al-imam itu. Jadi sikap kita sebagai seorang mukmin tidak boleh berleha-leha, kemudian tidak boleh kemudian kalau bahasa yang sering saya sampaikan itu adalah pasrah, ya. Pasrah atau menjadikan fakta sebagai sumber hukum. Artinya dia banyak kaum muslimin sekarang itu yang mau diapa lagi, kita kan sudah seperti begini, ini, ya sudah seperti keadaannya ini. sudah seperti ini. Sudah kita tunduk saja dengan aturan yang ada. Sudah kita kemudian ikuti saja alurnya. Bahwa kemenangan Islam itu memang pasti ada. Banyak kaum muslimin yang seperti itu. Dia yakin, dia tahu bahwa kemenangan Islam itu akan datang kemudian. Akan ada kembali lagi kemudian kata Nabi, kehilafahan yang mengikuti metode kenabian akan kembali lagi, akan lahir kembali sosok imam atau al-junnah itu. Perisai bagi kaum muslim itu akan kembali lagi. Mereka tahu itu. Tapi justru mereka tidak mengambil jalan perjuangan.
Padahal sebenarnya setiap kemenangan-kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak kemudian bisa kita raih tanpa syarat. Apa kemudian syarat untuk meraih kemenangan-kemenangan yang dijanjikan oleh Allah itu? Tidak lain adalah kemudian berjuang. Dengan kemudian beramal soleh. Amal soleh apa? Amal soleh yang bukan sembarang amal soleh, yaitu amal soleh yang berupa amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kita menyeru kepada yang ma'ruf, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kita seru, kita dakwahkan. Kemudian dakwah itu tidak kemudian harus tentang ceramah, tidak kemudian harus tentang berbicara di atas mimbar. Tapi ketika kita belajar, kita menjadi orang yang tahu, kita bertemu sama orang-orang. Kita bertemu sama saudara-saudara kita sadarkan mereka, kita sampaikan tentang apa yang sudah kita tahu, yang sudah kita pelajari, tentang hikmah-hikmah dan kebenaran-kebenaran Islam. Kita sampaikan kepada orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, kepada masyarakat umum. Sampaikan. Itulah dakwah. Menyeru kepada yang ma'ruf. Kemudian mencegah daripada yang mungkar. Ya, mencegah dari yang mungkar ini sangatlah luas. Ya kan? Kalau secara individu mungkin kita melihat ada teman kita tidak sholat, maka kita seru dia untuk sholat. Dia tidak mau sholat, maka kita cegah. Kita bilang, kita sampaikan bahwa sholat itu wajib dan lain sebagainya. Kemudian kalau tidak sholat itu dosa yang sangat besar. Itu secara individu. Ada juga kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan secara komunal. Ya tadi itu terkhusus bahwa negara saat ini sedang melakukan kemaksiatan yang sangat besar kepada Allah. Allah perintahkan, ya kan, untuk kemudian melakukan tadi itu hukum kisos. Tidak ada yang bisa melakukan hukum kisos itu kecuali negara. Tapi negara kita saat ini enggan untuk melaksanakan itu. Iya. Kemudian hukum perzinahan. Orang yang berzina itu, ya kan, dalam Al-Quran hukumnya dicambuk. Tapi tidak bisa kemudian individu mencambuk orang-orang yang berzina, atau masyarakat mencambuk orang-orang yang berzina. Karena yang bisa menerapkan itu atau bisa menegakkan hukum itu adalah seorang pemimpin. Nah, yang dalam hal ini difasilitasi oleh negara. Ya kan? Maka marilah saudaraku sekalian, kita mengambil bagian sebagai pejuang agama Allah. Kita kemudian teguh dengan keimanan kita teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, agar supaya kemudian kita tidak tersesat, tidak menjadi orang-orang yang kemudian dinistakan oleh Allah nanti kemudian di hari akhir. Kita mengambil bagian, harus kita kemudian berjuang mengembalikan al-imam atau al-junnah kita atau khalifah kita, seperti itu. Ya. Baiklah Ustadz, karena kita sudah ada di penghujung acara atau program, mungkin bisa dikasih untuk penguatannya Ustadz, closing statementnya Ustadz. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah kemudian sangat lama, ya, dari 1924 tahun 1924 tanggal 3 Maret 1924 kita sudah tidak punya lagi seorang khalifah atau seorang imam. Padahal kalau kita kemudian melihat sejarah, ya kan, ketika Rasulullah SAW wafat, ya kan, ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat pada saat itu bukan kemudian sibuk untuk memikirkan bagaimana pemakaman Nabi SAW, ya kan? Bukan sibuk untuk mengurus jenazah Nabi SAW, tapi kemudian para sahabat sibuk untuk memikirkan siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin yang akan memimpin seluruh urusan kaum muslimin, ya kan? Para sahabat saat itu sibuk dengan urusan siapa yang akan menjadi seorang imam ini, siapa yang akan menjadi khalifah ini, yang akan menggantikan Nabi SAW. Sampai-sampai karena perkara itu, pemakaman Nabi SAW tertunda sampai 3 hari. Sampai kemudian khalifah yang pertama ditunjuk pada saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bayangkan saudaraku, 3 hari jenazah Rasulullah kemudian ditunda untuk dimakamkan karena harus memilih pemimpin dulu. Karena para sahabat di situ sangat mengerti betul, sangat kemudian yakin betul, karena kalaulah tidak ada pemimpin, kalaulah
tidak segera mereka memilih pemimpin, maka urusan kaum muslimin itu pasti amburadul. Pasti kacau balau. Seperti itu. Nah, sudah selayaknya kita melihat fakta saat ini, urusan-urusan kaum muslimin kacau balau. Iya kan? Kaum muslimin terpecah belah, tidak ada pembelanya. Ya itu. Padahal seharusnya kekosongan khalifah atau imam itu, kekosongan kaum muslimin atau kaum muslimin seharusnya tanpa kepemimpinannya itu, tanpa imam itu cuma batasnya 3 hari menurut ijma' para sahabat. Ya kan? Maka ayo, tunggu apa lagi? Sampai kapan kita harus seperti ini, saudaraku? Sampai kapan kaum muslimin mau tanpa imam? Sampai kapan kita harus dipimpin, harus kemudian dipimpin dengan sistem yang tidak islami, yang notabene itu justru menggiring kita ke nerakanya Allah. Kenapa saya katakan menggiring kita ke nerakanya Allah? Ya, hukum-hukum Allah yang bersifat wajib, kemudian di dalam Al-Quran, dalam sistem ini kemudian dikanter. Justru tidak wajib. Seperti itu. Yang harus kita laksanakan justru tidak terlaksanakan. Dan kita diminta patuh-patuh saja kepada mereka. Kita diminta sami'na wa ata'na kepada pemimpin yang tidak pro terhadap Islam. Iya kan? Makanya saya bilang justru ini menggiring kita kemudian kepada nerakanya Allah. Seperti itu. Maka sudah selayaknya kita memperjuangkan. Kembali saya tekankan, selalu tekankan, harus kita perjuangkan. Karena tadi kaum muslimin tanpa khalifah itu sebenarnya menurut ijma' para sahabat hanya boleh 3 hari saja. Selebihnya itu adalah kemudian kita berdosa. Kita berdosa. Ya kan? Dan ini adalah menjadi dosa kifayah bagi kita. Ya kan? Maka kita harus harus berjuang sekuat tenaga kita, sekuat kemudian semampu kita untuk kemudian mengembalikan imam kita atau khalifah kita yang memang itu telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya akan kemudian kembali ke khilafahan, sistem kepemimpinan Islam akan kembali lagi khalifah yang akan memimpin kita. Tapi kemudian pertanyaannya, kita mau memperjuangkan itu atau tidak? Kita hanya mau menjadi penonton atau tidak? Atau nauzubillah, apakah kita mau menjadi penentang? Mudah-mudahan tidak. Ya, maka ambil bagian menjadi pemain atau menjadi pejuang. Mungkin seperti itu. Masya Allah. Baik Ustadz, pemirsa dakwah Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi sharing bersama Ustadz Mirwan mengenai al-junnah atau perisai. Kita sudah dengarkan tadi bahwa pentingnya al-junnah perisai atau al-imam dalam konteks komunal atau universal bagi seluruh masyarakat atau bagi umat Islam itu sendiri. Baiklah, untuk pemirsa dakwah Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa like, komen, dan sebarluaskan sebanyak-banyaknya kepada orang yang di luar sana untuk menonton agar bermanfaat bagi orang banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.